Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Daisa Winutaswar dari Universitas Sibar Asia, program studi akuntansi. Pada kesempatan ini, saya berserta kelompok ini menyampaikan sebuah presentasi sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dalam kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah Lady Angela Tambah, kemudian Ivania Widya, yang ketiga adalah M. Anas Hilmi, yang keempat Dinka Hernindita, dan kelima Daisa Winutaswar, serta yang keenam adalah Iberianus Halawa. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan presentasi tentang persamaan fungsi kuadrat dan diferensial dengan ada 8 pembahasan ya. Yang pertama, definisi fungsi kuadrat, kemudian yang kedua, bentuk umum fungsi kuadrat, yang ketiga, diskriminan, dan yang keempat adalah grafik fungsi kuadrat, yang kelima, menggambar grafik fungsi kuadrat, yang keenam, titik potong dua fungsi kuadrat, yang ketujuh, definisi diferensial, yang kedelapan adalah jenis diferensial. Ini adalah merupakan outline ya. Kemudian langsung saja kita sampai kepada pembahasan pertama mengenai definisi fungsi kuadrat. Apa sih definisi fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Contoh, f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 7. Ini merupakan fungsi kuadrat. Kemudian contoh berikutnya, f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Ini pun juga disebut fungsi kuadrat. Dan contoh yang terakhir yaitu f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 12x. Nah, ini bukan fungsi kuadrat. Baik, untuk slide berikutnya saya akan dibantu oleh rekan saya, Ivania. Ivania, silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Dai. Saya akan masuk kepada pembahasan 2, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat itu secara umum adalah sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di mana fx merupakan fungsi, Y merupakan fungsi, AB merupakan koefisien, C merupakan konstanta, dan X merupakan variabel. Kemudian ada contoh di sini yaitu fx sama dengan x kuadrat min 6x min 7. Keterangannya adalah fx merupakan fungsi, kemudian x merupakan variabel, dan 6 merupakan koefisien dan variabel koefisien dari variabel x, kemudian 7 merupakan konstanta. Kemudian kita masuk kepada pembahasan ketiga, yaitu diskriminan. Diskriminan disebut juga sebagai pembeda dari persamaan fungsi kuadrat, di mana jika nilai diskriminan selain 0, maka akar-akarnya akan mempunyai nilai berbeda-beda. Diskriminan dinotasikan dengan huruf D, dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika keadaan diskriminan tersebut adalah D sama dengan 0, maka nilai akar-akarnya adalah sama atau kembar. Kemudian D lebih besar dari 0, yaitu positif, maka nilai akar-akarnya berbeda-beda. Kemudian D lebih kecil dari 0, yaitu negatif, maka nilai akar-akarnya tidak ada. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki grafik berbentuk parabola seperti gambar di samping, di mana jika nilai A lebih besar daripada 0 maka parabola terbuka ke atas. Jika nilai A lebih kecil daripada 0 maka parabola terbuka ke bawah. A merupakan koefisien dari
variabel X kuadrat. Untuk kriteria selanjutnya, jika nilai diskriminan merupakan pembeda seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Jika diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut lebih besar daripada 0, maka parabola akan memotong sumbu X di 2 titik. Jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan jika nilai diskriminan lebih kecil daripada 0, maka parabola tidak menyinggung atau memotong sumbu X. Pembahasan selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi kuadrat dari persamaan kuadrat, yaitu yang pertama, periksa nilai A. Nilai A sama dengan koefisien A sama dengan koefisien dari variabel X kuadrat. Tentukan titik potong sumbu Y. Sumbu Y merupakan sumbu yang vertikal, yaitu untuk menentukan titik potong sumbu Y dengan menentukan nilai X sama dengan 0. Langkah yang ketiga yaitu tentukan titik potong sumbu X dengan menetapkan nilai Y sama dengan 0, serta mencari akar-akar persamaan kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu tetapkan sumbu simetris. Sumbu simetris dari grafik fungsi kuadrat atau parabola adalah sumbu yang berada persis di tengah-tengah parabola. Untuk menetapkan sumbu tersebut, yaitu kita mencari nilai X dengan rumus X1 plus X2 dibagi 2, atau X sama dengan B. B merupakan koefisien dari variabel X, sedangkan A adalah koefisien dari variabel X kuadrat, yaitu untuk menentukan sumbu simetris X sama rumus X sama dengan B per 2A. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu substitusikan nilai X dari langkah sebelumnya ke persamaan kuadrat untuk mendapatkan koordinat titik ekstrem. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang titik potong dua fungsi kuadrat. Kemudian berikut adalah cara menentukan apakah dua fungsi kuadrat saling berpotongan, saling menyinggung, dan tidak saling berpotongan dan tidak saling bersinggungan. Yang pertama adalah dengan menyatakan fx dan gx ke dalam bentuk fx sama dengan gx, sehingga diperoleh sebuah persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang kedua, dengan memeriksa nilai diskriminan. Jika diskriminan lebih dari 0, maka fx berpotongan dengan gx di 2 titik. Kemudian jika diskriminan sama dengan 0, maka fx bersinggungan dengan gx di sebuah titik. Dan jika diskriminan lebih kecil dari 0, maka fx dan gx tidak saling berpotongan dan tidak saling bersinggungan. Kemudian berikut adalah grafik fungsi kuadrat fx dan gx yang saling berpotongan. Pembahasan 7, definisi diferensial. Turunan fungsi atau diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi, sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Diferensial dapat juga digunakan untuk mempelajari titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Sedangkan diferensiasi adalah proses penurunan sebuah fungsi. Pembahasan 8, jenis diferensial. Pertama, diferensiasi konstanta. Rumusnya jika y sama dengan k, y aksen sama dengan 0. Contoh, y sama dengan 3, y aksen sama dengan 0. Y sama dengan 1/5, y aksen sama dengan 0. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat.
Rumusnya jika Y sama dengan X pangkat N, Y aksen sama dengan N X pangkat N kurang 1. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 4. Y aksen sama dengan 4X pangkat 4 kurang 1 sama dengan 4X pangkat 3. Fx sama dengan 8X pangkat 3 per 4. F aksen X sama dengan 8 kali 3 per 4 kali X pangkat 3 per 4 kurang 1 sama dengan 6X pangkat min 1 per 4. Yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K kali V, V sama dengan HX. Y aksen sama dengan K kali dV per dx. Contoh, Y sama dengan 4 kali X pangkat 3. Y aksen sama dengan 4 dikali 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Sama dengan 12X pangkat 2. Diferensiasi kedua. Diferensiasi penjumlahan fungsi. Rumus, jika Y sama dengan Gx ditambah Hx ditambah titik-titik. Y aksen sama dengan G aksen X ditambah. Jenis diferensiasi kedua. Diferensiasi penjumlahan fungsi. Rumus, jika Y sama dengan Gx ditambah Hx ditambah titik-titik. Y aksen sama dengan G aksen X ditambah H aksen X ditambah titik-titik. Contoh, Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Y aksen sama dengan 6X ditambah 3X pangkat 2. Fungsi X sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 9X. Y aksen sama dengan 12X pangkat 2 ditambah 9. Diferensiasi selisih fungsi. Rumus, jika Y sama dengan Gx dikurang Hx dikurang titik-titik. Y aksen sama dengan G aksen X dikurang H aksen X dikurang titik-titik. Contoh, Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 3. Y aksen sama dengan 6X dikurang 6X pangkat 2. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2 per 3X. Y aksen sama dengan 2X dikurang 2 per 3 dikali min 1 X pangkat min 2. Sama dengan 2X ditambah 2 per 3 X pangkat min 2. Diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Rumus, jika Y sama dengan K per V, V sama dengan H kali X, maka Y aksen sama dengan min K dy per dx per V2. Contoh, Y sama dengan 7 per X pangkat 4, maka Y aksen sama dengan min 7 dikali 4X pangkat 3 per X pangkat 4 dikali pangkat 2 sama dengan min 28 per 5X. Diferensiasi ketiga. Diferensiasi perkalian fungsi. Rumus, jika Y sama dengan U kali V, U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan U kali V aksen ditambah V kali U aksen. Contoh, Y sama dengan 8X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Maka Y aksen sama dengan 8X pangkat 2 dikali 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dikali 16X. Sama dengan 24X pangkat 4 ditambah 16X pangkat 4 sama dengan 40X pangkat 4. Diferensiasi pembagian fungsi. Rumus, jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan VU aksen dikurang UV aksen per V pangkat 2. Contoh, Y sama dengan 7X pangkat 2 per X pangkat 3. Maka Y aksen sama dengan X pangkat 3 dikali 14X dikurang 7X pangkat 2 dikali 3X pangkat 2 per X pangkat 6. Maka Y aksen sama dengan 14X pangkat 4 dikurang 21X pangkat 4 dibagi X pangkat 6. Sama dengan min
7x pangkat 4 dibagi x pangkat 6 sama dengan min 7 dibagi x pangkat 2. Diferensiasi fungsi komposit atau fungsi di dalam fungsi. Rumusnya, jika y sama dengan f kali u, maka y sama dengan f dikali gx, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contohnya, y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7 pangkat 2. Maka y aksen sama dengan 2 dikali 2x pangkat 3 ditambah 7 dikali 6x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 14 dikali 6x pangkat 2. Maka y aksen sama dengan 24x pangkat 5 ditambah 84x pangkat 2. Demikian, terima kasih.